Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat frekuensi dan transformator instrumen. Dan tugas ini akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengukuran listrik. Oke, kita akan menjelaskan pertama dulu itu menjelaskan mengenai alat ukur frekuensi. Jadi, frekuensi itu dapat ditentukan dengan berbagai cara. Nah, kita tuh sekarang akan menjelaskan mengenai instrumen petunjuk dulu yang dalam kategori ini, yaitu adalah alat-alat ukur frekuensi yang memanfaatkan frekuensi terhadap faktor-faktor. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah induktansi bersama, yang kedua adalah resonansi sirkuit penyetelan, dan yang ketiga adalah resonansi mekanik. Nah, ada di sini adalah sebuah contoh pemakaian rangkaian penyetelaan ditemukan itu pada alat frekuensi tipe elektrodinamometer. Kemudian dalam alat ukur frekuensi ini, kumparan-kumparan medan itu membentuk sebagian dari dua rangkaian resonan terpisah. Nah, kumparan medan satu itu adalah seri dengan induktor L1 dan kapasitor C1 dan membentuk sebuah rangkaian resonan yang disetel ke suatu frekuensi sedikit di bawah skala terendah dari instrumen. Kemudian medan 2 adalah seri dengan induktor L2 dan kapasitor C2 dan membentuk sebuah rangkaian resonan yang disetel ke frekuensi sedikit lebih tinggi dari skala tertinggi instrumen. Dalam frekuensi jala-jala, rangkaian harus disetel ke frekuensi berturut 50 Hz dan 70 Hz dengan 60 Hz pada pertengahan skala. Jadi, kedua kumparan medan ini itu disusun seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, kemudian torsi pada elemen yang berputar itu sebanding dengan arus melalui kumparan berputar. Nah, arus ini itu terdiri dari penjumlahan kedua pada arus kumparan medan. Jadi, alat ukur frekuensi itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah jenis batang atau lidah bergetar. Jadi, frekuensi meter bekerja itu berdasarkan prinsip resonansi mekanis. Nah, sederetan batang-batang itu dipasang pada sebuah alat fleksibel yang terpasang pada jangkar sebuah elektromagnet kumparan elektromagnet. Nah, itu kemudian diberi energi listrik dari jala-jala arus bolak-balik yang frekuensinya akan ditentukan. Nah, batang itu setelah disetel ke suatu frekuensi dasar yang tepat berdasarkan pemilihan panjang dan massa yang sesuai. Kemudian batang yang frekuensi dasarnya sama dengan frekuensi pada massa elektromagnet diberi energi dan membentuk suatu getaran. Nah, jadi getaran batang ini dapat dilihat pada panel alat ukur di mana ujung getaran batang itu ditunjukkan melalui sebuah jendela. Kemudian ada alat ukur frekuensi tipe inti jenuh atau saturable core frequency meter yang dapat menangani dan mengukur suatu frekuensi dengan baik. Nah, itu ditunjukkan secara skematis pada gambar 528. Jadi transformator ini terdiri dari dua inti dan satu gandar. Nah, satu inti itu adalah bahan non-magnet dan sedangkan inti yang lain itu adalah bahan magnetik yang saturasinya pada nilai GGL dan arus yang sangat kecil. Kemudian, gandar itu terbuat dari bahan magnet dengan penampang yang cukup besar sehingga tidak mencapai saturasi. Kemudian alat ukur frekuensi yang ketiga itu adalah alat ukur frekuensi jenis batang atau lidah bergetar atau yang biasa disebut tune rate frequency meter. Nah, ini bekerja berdasarkan prinsip resonansi mekanis. Nah, sederetan batang-batang itu dipasang sama-sama pada sebuah alat fleksibel yang terpasang pada jangkar sebuah elektromagnet kumparan elektromagnet. Kemudian diberi energi listrik pada jala-jala arus bolak-balik yang frekuensinya akan ditentukan. Kemudian, batang itu disetel ke suatu frekuensi dasar yang tepat berdasarkan pemilihan panjang dan massa yang sesuai. Kemudian, batang yang frekuensi dasarnya sama dengan frekuensi pada massa elektromagnet itu diberi energi, kemudian membentuk sebuah getaran. Nah, getaran batang ini dapat dilihat pada panel alat ukur di mana ujung getaran batang itu ditunjukkan melalui sebuah jendela. Oke, kemudian kita akan menjelaskan mengenai transformator instrumen. Jadi, transformator itu dapat digunakan untuk mengukur tegangan bolak-balik pada stasiun pembangkit, stasiun transformator, dan pada saluran transmisi. Nah, dalam kaitannya dengan instrumen-instrumen pengukur arus bolak-balik yaitu adalah voltmeter, ampermeter, wattmeter, voltmeter, dan lain-lain, transformator itu dikelompokkan
dengan sesuai pemakaiannya. Dan disebut ada yang pertama adalah transformator arus yang biasa disebut TA, dan transformator potensial atau biasa yang disebut potential transformer atau TP. Jadi, transformator ini memiliki dua fungsi penting. Yang pertama itu adalah memperbesar rangkuman alat ukur arus bolak-balik seperti halnya shunt atau tahanan pengalih pada alat ukur arus arah. Dan yang kedua adalah mengisolir alat ukur dari jala listrik tegangan tinggi. Jadi, rangkuman sebuah ampermeter arus arah itu dapat diperbesar dengan menggunakan sebuah shunt yang membagi arus yang diukur ke alat ukur dan shunt. Kemudian metode ini memuaskan bagi rangkaian-rangkaian arus arah. Nah, tetapi di dalam sebuah rangkaian arus bolak-balik itu pembagian arus tidak hanya bergantung pada tahanan alas ukur dan shunt, tetapi juga pada reaktansinya. Kemudian ini adalah isolasi alat ukur dari jala listrik. Jadi isolasi alat ukur dari jala listrik tegangan itu adalah penting bila kita ingat bahwa sebuah sistem daya bolak-balik itu sering bekerja pada tegangan-tegangan orde beberapa ratus kilovolt. Kemudian, alat ini itu tidak sangat praktis karena menghubungkan jala listrik tegangan tinggi langsung ke panel instrumen. Dan itu bermaksud itu untuk pengukuran tegangan dan arus. Bukan hanya karena resiko keselamatan yang terlibat, tetapi juga karena masalah isolasi yang berkaitan dengan jala tegangan tinggi itu yang bekerja secara bersamaan di dalam suatu ruang terbatas. Kemudian itu adalah sebuah transformator potensial. Jadi transformator potensial itu digunakan untuk mengalihkan tegangan tinggi dari sebuah jala yang lebih rendah ke sesuai bagi hubungan langsung ke voltmeter arus bolak-balik atau kumparan potensial wattmeter arus bolak-balik. Jadi tegangan sekunder transformator ini biasanya 120 volt. Kemudian tegangan primernya itu biasanya sebesar 2400 volt, 4160 volt sampai 220 kV. Kemudian transformator potensial itu ditetapkan agar menghasilkan sejumlah daya tertentu ke beban sekunder. Nah, berbagai kapasitas beban itu tersedia agar bagi sesuai pemakaian. Kemudian kapasitas yang umum itu biasanya itu adalah 200 volt ampere pada frekuensi 60 Hz. Selanjutnya adalah transformator arus. Jadi transformator arus ini memiliki kumparan sekunder. Nah, jika terdapat kumparan primer itu dia mempunyai jumlah gulungan yang lebih kecil, maka ini adalah transformator arus. Nah, dalam kebanyakan hal kumparan primer itu hanya berupa gulungan atau satu konduktor yang dihubungkan seri ke beban yang arusnya akan diukur. Kemudian kumparan sekunder ini memiliki jumlah lilitan yang lebih besar dan dihubungkan ke alat ukur arus atau ke sebuah kumparan rail. Kumparan primer itu sering berupa sebuah konduktor tunggal berbentuk batang tembaga atau batang kuningan yang dilewatkan melalui inti transformator. Kemudian kumparan sekunder transformator itu biasanya dirancang untuk menghasilkan arus sekunder sebesar 5 ampere. Kemudian arus tipe batang itu biasanya 800 volt per 5 ampere, mempunyai 160 lilitan pada kumparan sekundernya. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.